Baik, dalam engineering design proses sebenarnya melibatkan eh, apa yang kalian ingin buat gitu ya. Tujuannya dalam mendesain atau membangun suatu prototipe atau produk itu harus menjelaskan eh, apa yang dibutuhkan dari suatu pasar di suatu problem yang ada di suatu daerah atau di suatu tempat dan menjadi problem solving untuk apa namanya produk yang kita sasar apa masalah yang kita sasar untuk memberikan solusi pada masalah yang ada. Kemudian juga bisa mengimprove situasi. Jadi situasinya bisa yang awalnya kita bisa mendefinisikan masalah tersebut, kita bisa harapannya berdampak luas dan positif buat apa namanya untuk lingkungan sendiri dan harus melihat kebutuhan dan perencanaan yang matang dengan misalnya menggambarkan suatu kemarin kan sudah ada juga di ujian ya atau beberapa tahap kalian urutkan. Jadi dengan mendefinisikan masalah kalian juga perlu saling memberikan kriteria dan perencanaan bagaimana menyusun membuat suatu produk itu sesuai dengan metode yang ada gitu. Jadi harus dilihat dulu kalian mau buat apa, prototipenya apa, produknya apa, gambarnya mau seperti apa. Habis itu baru bagian-bagiannya apa yang diperlukan. Setelah itu baru kalian bisa lihat brainstorming, bisa lakukan apa, diskusi dan fokus pada desain yang kalian ingin rekayasa yang ingin kalian modifikasi. Setelah itu bisa tuliskan material yang dibutuhkan dan lakukan step by step pengerjaannya, metodologinya bagaimana. Kemudian pastinya harus melihat hasil kajian dari yang sebelumnya, riset-riset yang sudah ada seperti apa. Kemarin kalian sudah banyak menjelaskan ya berbagai produk eh, apa usulan usulan rekayasa yang kalian ingin buat. Tapi ada juga yang tidak make sense ya. Eksperimennya kadang susah, kadang belum terbukti, masih mengawang-awang bahkan dari suatu yang sudah ada tidak ada kebaruannya gitu ya. Malah lebih canggih yang sudah ada. Jadi hal-hal yang kayak gitu kalian harus diskusikan. Pilih salah satu apa yang kalian ingin pecahkan di tujuan yang nanti kalian ingin sasar gitu ya. Tujuannya apa, kenapa buat itu. Jadi latar belakang dan tujuan ini sangat perlu. Tapi tujuan dan sasarannya itu spesifik. Kayak misalnya kemarin semikonduktor. Kenapa pakai semikonduktor yang lain? Kenapa nggak yang semikonduktor yang sudah ada? Oh, mungkin bisa nambah daya, Pak. Oh, bisa nambah energinya. Oh, lebih banyak ini. Nah, terus bagaimana Anda bisa mempertahankan pendapat Anda dengan prinsip sains Anda, terus bagaimana bisa mempertahankan itu? Dilihat dari desainnya. Apakah dari desainnya itu Anda mau eh, menambah sesuatu material gitu ya, atau menambah dari segi kapasitas dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dilihat dari segi apa namanya eh, spesifikasi yang kalian mau rekayasa. Dalam engineering design proses atau proses rekayasa desain harus ada apa namanya kemarin kalian sudah menjelaskan metode ya, modelnya seperti apa.
yang kalian ingin rencanakan. Dan pastinya sudah diuji kebenarannya, baik itu diuji secara eksperimen. Pak, kita kan belum melakukan eksperimen. Misalnya saya buat sabun dari beras. Ya, secara eksperimen belum tahu hasilnya bagaimana karena belum pernah lihat juga gitu ya. Tapi Pak, apakah mungkin? Nah, bisa kalian lakukan prinsip sains. Makanya prinsip sains itu hal yang pertama kita bisa kaji kebenarannya dari suatu hal yang fundamental sehingga kita bisa mengaitkannya dengan logika. Oh, bisa ya seperti itu dilakukan. Oh, tidak bisa itu bisa dilakukan atau enggak. Ya, karena kalau tidak ada prinsip sains, kita tidak ada landasannya dari jurnal mana misalnya atau dari teori apa. Jadi semuanya hanya mengawang-awang dari pendapat kita. Itu pun juga bisa terbantahkan ya. Dan tidak lupa juga kalian memprediksikan kira-kira hasilnya berapa berapa banyak gitu ya. Misalnya sabun yang ingin saya ciptakan ini dari hasil reaksi eh, satu kali running proses metodenya itu bisa dapat 1 kilo misalnya. Lebih baiknya, lebih bagus raw materialnya sedikit, tetapi produknya lebih banyak. Itu juga kita lakukan kalau tugas akhir ya, bagaimana meminimalisir raw material, apalagi kalau kimia itu banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi kadang bahan kimianya kita eh, reduksi beberapa dan menggantikan dengan yang lebih green. Ya, makanya kita sebut green teknologi ya. Bahan kimia yang mudah terurai di lingkungan dan tidak beracun dan tidak berdampak langsung berefek toksik di lingkungan. Kemudian kita bisa ganti dan meminimalisir jumlahnya. Dengan meminimalisir jumlah kita bisa uh, apa namanya mereduksi efek-efek toksik berbahaya di dalam penggunaan bahan kimia. Kemudian jika dibutuhkan follow up redesigning. Jadi kalau misalnya kalian ragu, follow up redesigning, follow with more retesting. Jadi harus dilakukan beberapa kali pengulangan sampai mungkin itu bisa berhasil atau tidak. Makanya kemarin juga tidak terlalu ada yang apa namanya mengkaitkan ke sana ya pengulangan itu harus berapa kali untuk membuat reaksi ini misalnya. Kemudian apakah sudah sekali langsung jadi, terus efektivitasnya bagaimana ya. Dan evaluasi itu sangat penting untuk melihat apakah produk kita bisa dilakukan. Karena kadang prinsip sainsnya oke, jalan, tapi dari segi eksperimennya tidak berjalan 100%. Ada yang seperti itu karena fasilitas dan lingkungannya belum memadai. Nah, dalam scientific eksperimen proses itu memerlukan skill ya yang saling terintegrasi. Ini juga kalian nanti butuhkan kalau kalian nanti di jurusan, baik itu di jurusan apa matematika, aktuaria, fisika ya yang berbasis sains ini, kalian harus mampu punya bagaimana mendefinisikan problem terlebih dahulu dalam konteks tersebut, konteks tertentu. Jadi memplanningkan. Tidak seperti praktikum. Kalau praktikum kan sudah jelas ya problemnya apa, desainnya apa, ya. Tapi kalau kalian betul-betul sebagai yang perekayasa, kalian harus mendefinisikan problemnya apa. Jangan definisinya yang luas gitu. Misalnya air bersih sudah nggak ada, air bersih, sulit menemukan air bersih. Apa yang kalian ingin coba? Apakah semua uh, cemaran kamu bisa saring gitu ya? Enggak kan? Jadi langsung ke spesifik problemnya apa. Misalnya ada kandungan minyak di dalam air. Jadi bagaimana memisahkan minyak di dalam air agar tidak tercemar oleh minyak misalnya. Jadi ada komponen tertentu yang kamu bisa spesifikkan dalam mendefinisikan problem yang ada, masalahnya. Nah itu baru desain eksperimen. Misalnya, oh kalau pemisahan minyak beda dengan pemisahan yang berdasarkan filtrasi dengan pori-pori.
Kalian harus desain eksperimennya bagaimana, dan itu tadi laju alir segala macam, segala parameter yang dibutuhkan perlu dilihat. Nah, nanti kalian kalau berkelompok berarti parameternya harusnya lebih banyak ya akan dikaji. Atau misalnya dari segi desainnya, misalnya kemarin buat sabun, dari reaksinya kira-kira berapa persen yang didapat yieldnya. Kemudian komposisinya berapa banyak. Kalau kemarin kan individu, seringnya saya tanya reaksinya, efeknya bagaimana, yieldnya, kemudian komposisinya dan lain-lain ya. Jadi baiknya di kelompok itu sudah ada kajian lah satu slide atau dua slide gitu. Kemudian conduct the eksperimen, record data, analyze and summarize the data, dan communicate the result. Nah, communicate result ini sebenarnya kalau sudah ada hasilnya. Nah, kalau kalian kan kemarin masih merancang ya. Jadi merancang itu belum tentu tahu hasilnya ada apa enggak. Tapi kalau ada yang sudah ada, bisa menjadi kajian awal. Dan juga kalau misalnya, jadi communicate result ini kalau sudah dilakukan. Tapi kalau belum dilakukan dan berusulan, ya tetap saja masih ke perencanaan, masih ke conduct the experiment. Ya, record data dan summarize data dan communicate result belum sampai sana kalian. Kecuali kalian sudah punya produknya dan sudah jadi, sudah. Tapi kamu bisa communicate the result. Tapi nanti presentasi kelompoknya saya hanya menilai sampai conduct the eksperimennya saja. Bisa nggak dilakukan. Eh, apa namanya, langsung bisa dia lakukan dan logis dari segi pengujiannya. Nah, jangan lupa dalam proses engineering, rekayasa desain itu harus melakukan refleksi dari itu tadi jurnal atau kajian yang sudah ada sehingga bisa menguatkan prototipe kamu. Ya, kayak misalnya Kiwops bisa dimakan atau enggak, itu kan harus ada kajian. Ya, kemarin apa yang eh, permen karet ya. Permen karetnya dari yang berbahaya kan nggak mungkin. Ya, harus dilihat ada kajiannya, nggak bisa dimakan atau tidak. Kalau kalian bilangnya mungkin, ya apa dasarnya? Ya, jadi pakai logika bukan pakai perasaan kalau belajar sains mengungkapkan suatu kebenaran. So a strong conclusion dan show strong application. Jadi nanti kalian juga harus menjelaskan bagaimana aplikasinya nanti. Ya, salah satu contohnya aja buat apa. Dengan rekayasa yang kamu buat, apa kelebihannya, apa aplikasinya. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang lebih spesifik dengan yang kalian ingin angkat. Jadi, choose subject you are interested for engineering design project. Subjeknya apa? Saya mau subjeknya lingkungan, misalnya saya kimia, kimia mau kemana? Kimia lingkungan, kimia bahan alam, kimia klinis, mau kimia yang mana gitu ya. Nah, kalau kimia lingkungan, subjek yang kamu lakukan apa? Air, tanah, udara, tumbuhan. Nah, itu terus kamu pilih salah satu contohnya. What can you do with? Ini salah satu dalam mendefinisikan masalah yang topik yang kalian mau angkat. Water flow-nya kah, renewable energy-nya kah, atau dari segi yang lain evaporation-nya kah, atau magnetic power. Jadi tidak bisa kayak pencemaran air. Nggak bisa, itu terlalu besar ngomonginnya. Jadi air apa, pencemaran air apa, senyawa apa yang dipisahkan. Kalau filtrasi pori-pori hanya dari segi warna dan endapan, atau endapan saja ya filtrasi cukup. Nah, atau harus ada penambahan zat tertentu atau material tertentu untuk bisa menyerap polutan, itu beda lagi. Atau ada membran tertentu, itu beda lagi. Nanti kamu kerja membran kan yang sudah ada, atau kamu modifikasi membran yang sudah ada untuk memfiltrasi senyawa tersebut.
apa pencemar tersebut. Nah, ini contoh salah satunya misalnya sudah belajar elektrokimia belum sih kimia dasar? Belum, Halo, Pak. belum ya? Nah, itu salah satu sebenarnya topik yang menarik dari segi apa namanya teknik apa rekayasa engineer listrik ya, sumber energi listrik biasanya. Masih ingat kan kalau sel volta itu adalah sebagai baterai ya. Apa bedanya sel? Rokimnya itu kan ada sel volta, ada elektrolitik. Apa bedanya? Kalau sel volta itu dari energi kimia ke listrik kan ya. Jadi artinya dia harus melakukan bereaksi, baru dia menghasilkan listrik. Kalau kamu misalnya lihat lampu atau yang menghasilkan listrik, pasti prinsipnya adalah prinsip elektrokimia. Dan reaksinya berdasarkan reaksi apa biasanya? Reduksi dan oksidasi. Ya, nggak mungkin nanti hari Kamis kalian sudah masuk ke elektrokimia. Nah, ini salah satu prinsip sains yang dibuat, tapi dengan menggunakan aplikasinya banyak. Saya mau apa namanya, misalnya saya mau meningkatkan beda potensial baterai, atau saya ingin meningkatkan bagaimana industri bagaimana bisa ada penyepuhan logam. Ada kan industri penyepuhan logam, ada namanya electroplating, pernah dengar? Logam-logam mana saja yang bisa eh, dilapisi untuk dia tidak bisa teroksidasi. Prinsipnya sebenarnya dari deret volta. Kalau kamu lihat di dalam deret volta itu mana yang lebih reaktif, yang mudah teroksidasi atau yang reduksi? Maaf ya, saya orang kimia jadi ngomongin salah satu contohnya kimia. Mana yang mudah teroksidasi? Mana yang reaktif adalah yang teroksidasi ya. Yang tidak reaktif ya reduksi. Makanya kenapa ada korosi? Karena besinya teroksidasi kan. Yang terjadi airnya tereduksi. Nah, di situ menghasilkan beda potensial antara dua elektroda, ada katoda dan anoda. Dengan mengganti salah satu elektrodanya, kita akan mendapatkan beda potensial yang baru. Itu pemikiran sederhana. Tahu dari mana dapatnya beda potensial? Ada kan perhitungannya. Nol sel sama dengan potensial standar. Potensial reduksi katoda dikurangi anoda. Pernah dengar? Halo. Nah kan? Nah, kalau potensial reduksi katoda, katoda itu selalu tempatnya reaksi reduksi, anoda tempatnya oksidasi. Bagaimana kita mau dapatkan potensial reduksinya positif? Ya berarti kita harus cari potensial reduksi dari logam-logam di elektroda itu, mau di katoda atau anoda, katodanya lebih positif, anodanya lebih negatif gitu. Jadi tinggal ganti elektrodanya saja kita dapat potensial reduksi. Sehingga potensial standar. Beda potensialnya akan berbeda. Sehingga baterai itu kita bisa dapatkan lebih tahan lama, lebih besar potensialnya. Hanya merekayasa elektroda yang itu contohnya. Ya, ini misalnya ada namanya Daniel cell, sel Daniel. Tahu sel Daniel? Sel Galvani namanya ya kalau kita bilang. Jadi penemu penemu baterai itu namanya Galvani, alat mengukur volt ammetri namanya galvanometer. Dulu itu Galvani
dia tidak sengaja menemukan baterai. Jadi dia menemukan kawat seng sama kawat Cu, kemudian dia mau mengambil katak yang lagi eh, apa sudah mau mati lah di sungai. Kemudian dia masukkan larut itu, dia tersetrum. Eh, Aneh-aneh aja, ambil katoda dan anodanya. Dia ambil dua logam seng sama Cu. Dia kesetrum. Dan dia berpikir kenapa bisa kesetrum. Akhirnya dia buat rangkaian seng dengan Cu ini kan rangkaian paling dasar ya, baterai dulu. Kemudian dia menghubungkan dengan adanya jembatan garam, dia menemukan itu. Nah, sekarang kita juga sudah bisa mengganti-ganti elektrodanya untuk bisa meningkatkan beda potensial tersebut. Yang jelas, reaksinya harus berjalan secara spontan. Kalau reaksinya tidak spontan, ya dia nggak akan menghasilkan beda potensial. Nah, itu bedanya sama elektrolisis. Kalau elektrolisis itu apa? Harus ada energi listrik, ya kan? Baru terjadi reaksi kimia. Jadi kalau ada energi, ada beda potensial, baru dia terjadi reaksi kimia. Jadi kebalikannya terjadi elektrolisis itu dengan sel volta. Makanya kalau ada baterai yang dicas sama baterai yang habis sekali pakai, kalau dicas itu berarti ada proses elektrolisis berjalan. Kalau baterai kering, baterai saja habis pakai, itu sel volta. Jadi kalau dia bisa dipakai lagi, itu ada elektrolisis. Ya. Nah, di dalam elektrolisis itu ada apa namanya? Beda ada arus listrik dulu. Kalau nggak ada arus listrik, nggak bisa kita dapat apa namanya? Reaksinya berjalan. Jadi kalau kamu listriknya kamu cabut, berjalan nggak reaksinya? Enggak. Kalian ada percobaan kimia KI, elektrolisis KI ya? Masih ada nggak? Ada. Ya ada kan? Nah, saat elektrolisis KI itu kan air sama sama KI itu kan komponen K plus dan I minusnya bisa tereduksi atau teroksidasi kan. Ya, jadi melihat potensialnya yang kemungkinan bisa menghasilkan spontan, dia akan menjadi reaksinya itu yang bisa berjalan. Nah, sama dengan penyepuan logam. Ya, kalau kita menggunakan elektroda, biasanya elektrodanya inert. Tapi kalau penyepuan logam, biasanya kita menggunakan elektroda yang akan disepuh. Sehingga nanti akan ada reaksi pelapisan. Seperti itu. Nah, dengan si pelapisan logamnya, atau logamnya akan semakin tebal, itu juga. Nah, nanti itu kita sebut sebagai elektroplating. Jadi bedanya sel volta sama elektrolisis tadi ya. Kalau sel volta dari kimia listrik, kalau sel elektrolisis listrik ke kimia. Nah, kalau elektrolisis yang kita bisa tunggu dulu, bedanya dulu. Yang kedua adalah sel volta dia spontan. Dia harus spontan reaksinya baru ada beda potensial. Kalau elektrolisis dia awalnya tidak spontan, makanya harus diberikan arus listrik. Nah, terus untuk katodanya sudah tahu lah ya, katoda anodanya beda ya. Kalau katoda anoda itu pasti tempatnya reduksi, anoda tempatnya oksidasi. Kalau katoda kutub positif ke negatif, kalau sel volta jalan katodanya positif, anodanya negatif. Elektrolisis anodanya negatif, katodanya positif. Kenapa? Saya tanya sekarang, apa itu arus listrik? Muatan yang bergerak. Kalau di fisika apa? Itu di definisi fisika arus listrik. Apa, Farid, arus listrik? Iya, Pak.
Muatan yang bergerak. Bergerak kemana? Kalau di kimia, dia itu elektron kan yang bergerak. Elektron yang menemukan kutub positif sehingga jadi arus. Artinya, elektron itu bergerak berlawanan dengan arus listrik. Arus itu kan dari positif ke negatif. Kalau elektron dari negatif ke positif, betul? Karena dia muatan bergerak menemukan kutub positif baru ada arus. Artinya apa? Kenapa anodanya di sel elektrolisis itu negatif? Positif. Nah, katodanya negatif. Ya karena dia searah dengan arah aliran elektron arus. Kalau sel volta, katoda anodanya berlawanan dengan arah elektron. Seperti itu. Nah, keuntungan di sel volta, kita bisa ganti-ganti elektrodanya sehingga kita bisa dapatkan potensial sel lebih besar. Ya, kalau kamu mau perangkat yang butuh potensi volt yang tinggi, ya kamu uh, bisa ganti elektrodanya, larutannya, elektrolitnya. Kalau fisika pasti volt akan hubungannya ke kolom ya, sama daya. Juga bisa kan dihubungkan. Itu yang kamu bisa jelaskan. Nah, kalau elektrolisis, contohnya masih ingat kalau elektrolisis kan itu bergantung pada arus sama waktu ya. Kalau arus sama waktunya lebih lama, ya pasti reaksinya berjalan terus. Produknya juga akan didapatkan eh, jalan terus gitu ya reaksinya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita mau mendapatkan produknya lebih banyak, tapi arus dan waktunya sama? Ada yang bisa jawab? Itu Reka ya. Jadi misalnya elektrolisis ini berlangsung, dia mendapatkan 1,5 gram, tapi dalam waktu 1 jam arusnya misalnya 5 ampere atau 5 miliampere yang kecil aja. Nah, bagaimana saya ingin dapat dengan arus dan waktu yang sama, saya ingin dapat 3 kali lipat, 4,5 gram. Rekayasa nggak? Dari suatu pertanyaan, definisi masalah, kamu punya desain metodenya dengan elektrolisis, eksperimennya dengan apa? Ada namanya Rian. Atau yang lain ada yang mau jawab, kira-kira bagaimana saya mau mendapatkan produk elektrolisis dengan arus dan waktu yang sama, tapi jumlah masanya lebih besar? Kalau tegangannya Ada. dinaikin, Apa? Apa, Farid? kalau tegangannya dinaikin bisa. Tegangannya sama, tapi produknya bisa lebih banyak. Itu salah satu rekayasa yang sederhana saja. Saya tanya, kalau fisika itu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, arus waktunya sama. Oh, Sama kan? Kalau paralel kan arusnya bisa terbagi. Jadi kalau ini lah salah satu contoh soalnya, misalnya ada selektrolisis, ada lelehan, ada kan biasanya NaCl atau kalau bedanya lelehan sama larutan. Kalau larutan itu ada air, air bisa ikut reduksi atau oksidasi. Kalau lelehan ya kation dan anionnya saja. Ya. Nah, misalnya ada lelehan CaCl2, kan NaCl. Ada arusnya sekian 1,5 jam. Nah, di sini kan kamu buat reaksi misalnya katoda apa, noda apa, kemudian kamu mau cari eh,
Kamu cari mol elektronnya. Mol elektron itu kan I dikali T dibagi F ya, Faraday. Harus kali waktu dibagi tetapan Faraday. Nah, di sini kamu dapat berapa massa Ca-nya. Kamu posisi apa stoikiometri dengan yang diminta Ca misalnya. Di situ kamu dapat massa Ca. Jadi kalau kamu mau dapat lebih banyak, misalnya saya mau dapat 3 kali lipat Ca, kita bisa lakukan rangkaian seri. Jadi dengan rangkaian seri ini kita bisa dapat massa yang lebih banyak, tapi waktu dan arusnya rekayasa. Jadi kalian kemarin juga waktu presentasi, yang ini yang belum banyak nampak gitu ya. Banyaknya masih ganti komposisi, ganti sampel, ganti zat gitu ya. Tapi kalau di kelompok eh, menjelaskannya seperti ini lebih, salah satu contoh aja parameter gitu, lebih spesifik, lebih bagus ya. Apalagi yang sudah canggih terus kamu menjelaskan lagi gitu ya. Jadi mulailah dari yang sederhana, apa yang akan diubah, kemudian apa yang mendasari itu, prinsip apa yang mendasari. Jadi dengan diruas ini kan ada ada fisikanya, ada juga kimianya. Matematikanya tinggal hitung jumlahnya. Efisiensi, efisien. Cost lebih mudah. Harus waktu nggak usah bayar listrik lebih banyak gitu ya, waktunya juga sama. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mendesain project, memanagenya? Yang pertama kalian harus mengerti goal projectnya apa. Jadi teman-teman yang kalian tim yang kalian buat itu harus tahu goalnya ini apa. Jangan A ngomong uh, yang lain gitu ya. Satu ngomong A, satu ngomong B, goalnya padahal yang A gitu. Jadi ngeluas. Jadi anggap nanti saat presentasi kamu menawarkan ke apa? Ke produsen apa ke inilah ke yang ingin membeli produk kamu. Ya, jadi kamu bisa mempromosikan sesuai dengan keahlian yang jurinya nanti misalnya. Engage all the team member. Jadi lakukan apa namanya assignment kerja tiap individu. Jadi misalnya kamu ini bagian latar belakang ya, oh kamu nanti ini lebih ke sini ya, berdasarkan keahlian teman-teman di kelompok. Dan keep project moving. Jadi jangan selalu ya kalau misalnya produk atau proyek yang kamu bisa dapatkan, yang kamu presentasikan nanti bisa uh, dikompetisikan lebih bagus. Tapi kalau cuman dasar-dasar saja tidak masalah. Itu juga kan bisa cikal bakal untuk diteruskan kan. Nah, dua hal yang penting dalam mendesain rekayasa desain itu, yang pertama adalah kalian harus mencatat alurnya. Harus punya notebook dan mengawang-awang. Ya pasti ada. Jadi ya dari kajian dihubungkan dari mana ke mana. Kemudian efektif teamworknya. Teamworknya harus yang efektif melakukan kegiatan. Nah, bagaimana bisa mengefektifkan teamwork? Ya, harus jelas pembagian tugasnya. Ya, pembagian tugasnya apa? Ada yang bagian mendefinisikan masalah, ada yang mungkin kalau misalnya tadi membuat rangkaian seri, ada yang fokus ke elektrodanya, ada yang fokus ke bagaimana menghitung dayanya, bagaimana apa menghitung arus. Ada yang menghitung cost-nya, ada yang menghitung jumlah yang bisa didapatkan, ada yang juga bisa menghitung dampak buruknya apa gitu. Jadi bagi tugas. Foster good communication between team members. Jadi buat atmosfer komunikasi yang baik dengan tim Anda dan beri tanggung jawab kepercayaan.
Kemudian kalau misalnya ada keputusan, buat keputusan itu jangan sendiri. Tapi ini juga kalian nanti kalau belajar di dunia kerja ya. Jadi buat konsensus ya. Ya voting aja, tapi tahu votingnya itu bagaimana konsekuensinya dari keputusan bersama. Jadi jangan cuma satu orang yang mengambil keputusan, atau bahkan nggak ada yang mengambil keputusan, ya, sama aja itu eh, belum satu pemahaman berarti ya. Oke, di sini ada yang mau tanya? Oke, ya William, silakan. Izin ya, Pak. Untuk presentasi minggu depan itu, urutan itu bakal diacak kayak presentasi individu atau udah ada urutan khusus gitu dari Bapak? Ya, ayo kita voting. Saya kalau lebih baik semua sudah siap gitu. Tinggal kalau saya panggil sudah. Tapi ya rata-rata kan nggak tahu ya. Apakah minggu ini kalian bisa maksimal untuk menyiapkan itu lebih bagus. Jadi apa namanya? Saya serahkan ke kalian. Kalau saya sih nanti tanggal 7 dua kelompok sudah harus ada yang siap. Ya, kalian voting saja. Amin satu kasih tahu ke saya kelompok berapa yang akan masuk. Karena biasanya kalau awal-awal tuh belum ada panduan kan. Nah, begitu. Atau mau saya yang pilih? Eh, Boleh sih Pak, dari kita sendiri. Nanti kita kasih urutan ke Bapak. Kalau Gini asal aja, teman-teman yang lain juga setuju. gini aja sekarang yang mau sendiri, pilih sendiri, silakan raise hand. Sekarang raise hand. Nah, ada. Sendiri ya, cuma 7 orang. 8, 7, 8, 9, 10, 10 dari 80. Dikit. Nah, ada. Pak, saya boleh usul nggak Pak? Ya, Kalau votingnya di grup WA aja boleh nggak Pak? Soalnya ya udah. Nanti mungkin kalau Bapak dari kamu kami lagi puasa atau ya pasti ada yang lagi di jalan, lagi makan, lagi ngapain ya. Kalau online mah gitu. Ya udah, saya lebih prefer saya yang pilih. Tapi kalau kalian mau pilih silahkan. Yang penting dua kelompok itu sudah siap. Ya, dua kelompok itu sudah siap. Karena kalau tidak ada kelompok yang maju, jatah dua kelompok itu hilang. Jadi kamu kalau nggak ada dua kelompok yang maju, jatah dua kelompok itu hilang. Yang jadi artinya hanya 10 kelompok yang maju sampai akhir. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, tanggal 23 juga itu hari libur. Cuman kita pingin masuk karena nggak ada waktu lagi. Oke, saya habisin dulu materinya. Jadi di sini ada systematic approach to engineering design use the element. Ada namanya Six Sigma philosophy. Maybe view consist. View Sigma philosophy itu ini ada 6 ya. Dalam memilih goal ada imagine, plan, create, improve, dan out. Sama the goal. Oh ada 5 ya. Nah ini ya tahap-tahapnya dalam mendesain
tahap-tahap dari engineering design. Ya, pasti ada define problem, generate alternate concept, evaluasi konsepnya, kemudian desain secara detail, dan desain bagaimana mendefense. Nah, nanti ditanya jawab, kalian akan bagaimana mendefense desain kalian. Ya, 678 sebenarnya nggak usah. Karena kan 678 kan kalian belum melakukan. Ya, tapi kalau nanti ada aplikasinya, bisa disebutkan lah. Harapannya diaplikasikan buat. Nah, untuk using people in your experiment, kalau misalnya nanti kalian melakukan secara eksperimen, ya pastinya kalian sudah tahu posisi mereka seperti apa. Tapi kalau dia ada di bawah 18 tahun, nanti kalau di perusahaan kan pasti ada ya anak SMK gitu ya, yang lagi PKL gitu ya. Itu kalian harus dampingi. Nah, ini presentasi kelompoknya, jadi arahan yang dibahas pastinya latar belakang. Ini mungkin saya lebih spesifikkan juga ya. Jadi ada kelebihan dari yang sudah ada, kalian harus ungkapkan apa. Karena kemarin banyak sekali tidak ada kelebihannya. Ya. Terus tujuan, metodenya ada pasti, tujuannya langsung yang spesifik, kemudian hasil evaluasi dan pembuktian. Kalau misalnya prinsip sains, kalau ada kajian, ini 2-3 slide lebih bagus. Ya. Poinnya lebih besar soalnya, sama metode. Kemudian kekurangan dan perbaikan ke depan. Ini ingin kalian mengungkapkan suatu argumen dari yang kalian lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada model yang sempurna, pasti masih perlu upgrade. Jangan sampai kalian bilang, tidak ada kekurangannya Pak, ini sangat sempurna. Tidak usah perbaikan, ini sudah paling Yahud. Nggak bisa. Ya, itu malah menjatuhkan kelompok kalian. Ya. Jadi harus ada kelebihan dan kekurangan dari yang sudah ada. Presentasinya 15 menit. Yang mau presentasi tidak harus semua. Satu kelompok kan banyak tuh. Yang paling 3 orang. Karena kan kalian sudah mewakili kelompok. Jadi misalnya satu ngomongin latar belakang kelebihannya, kedua tujuan dan metodenya, ketiga hasil evaluasi. Karena kan ada 6 poin nih yang dinilai. Nggak usah yang assalamualaikum, selamat siang, berikutnya sama. Nggak usah. Kalau cuma kasih salam sama penutup, nggak usah pakai orang sendiri juga nggak apa-apa. Nanti yang lainnya sisanya tanya jawab. Jadi yang sudah presentasi tidak boleh jawab. Ya. Nanti kalian tiap kelompok menuliskan feedback pesan-pesan terkait produk prototipe. Jadi pastinya ada kritik dan sarannya dari kelompok lain. Jadi nggak usah buat resume. Kamu udah nggak ada ujian. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya, silahkan mulai dibuat dalam 1 minggu ke depan. Nanti tanggal 7 akan masuk Pak Zulfikar ya. Jadi yang akan menilai pertama nanti saya untuk selanjutnya di minggu depan. Saya mau nanya, bahasa Inggris jadinya gimana sih?